berbagai isu dalam e-commerce. Tren aplikasi e-commerce. Web dan e-commerce merupakan pergerakan utama dalam industri yang mengubah berbagai cara perusahaan dalam melakukan bisnis secara internal maupun eksternal, baik dengan para pelanggan, pemasok, dan mitra dagang lainnya. Contoh e-commerce antara perusahaan dengan pelanggan, mereka awalnya hanya menawarkan informasi multimedia atas perusahaan di situs web, web, berpindah menjadi penawaran produk dan jasa di situs perdagangan web melalui katalog elektronik dan transaksi penjualan online. Selanjutnya adalah menganalisis Corporate Express. Corporate Express merupakan perintis yang sangat berhasil dalam mengintegrasikan sistem pemrosesan online dengan sistem pengadaan barang dari pelanggan serta pemasoknya. Corporate Express melakukan sistem pengadaan barang pelanggan dengan menggunakan EY. Sistem pengadaan barang membangun citra yang baik bagi pelanggan Corporate Express. Corporate Express diklaim sebagai perusahaan yang mudah diajak berbisnis dan dipercayai untuk menangani hampir semua kebutuhan perlengkapan kantor. Ada tantangan teknis ketika Corporate Express merintis pengembangan sistem pengadaan barang, yaitu tantangan untuk memastikan waktu respon konfirmasi ketika ribuan pelanggan terhubung pada saat yang sama. EY adalah gateway pembayaran tanpa gesekan yang mudah digunakan yang menawarkan pembayaran lebih cerdas dengan sentuhan pribadi. Selanjutnya itu berbagai tren dalam e-commerce. Strategi ini adalah gambaran berbagai tren dalam e-commerce. Gambar tersebut mengilustrasikan beberapa tren yang terjadi dalam aplikasi e-commerce. Perhatikan bagaimana B2B berubah dari pajangan toko web yang sederhana menjadi pendukung dalam berbagai pengalaman belanja pelanggan. Pihak-pihak yang terlibat dalam e-commerce B2B berpindah dengan cepat dari layanan mandiri di web ke kemampuan konfigurasi serta penyesuaian dan extranet yang menghubungkan para mitra dagang. Jika dibandingkan dengan B2C, B2B memiliki kecenderungan untuk menuju penggunaan portal e-commerce yang menyediakan berbagai katalog, proses jual beli dan pasar lelang untuk para pelanggan dari bidang bisnis dalam atau lintas industri. Tren ini dipengaruhi oleh kemampuan e-business. Selanjutnya yaitu adalah e-commerce business to consumer. Tujuan penting aplikasi e-commerce yaitu menarik calon pembeli, melakukan transaksi barang dan jasa, membangun loyalitas pelanggan. Cara menciptakan perusahaan e-commerce yang berhasil: 1. Menciptakan usaha bisnis web yang menawarkan berbagai produk dan jasa yang menarik dengan nilai besar untuk pelanggan. 2. Membuat rencana bisnis yang didasarkan oleh perkiraan yang realistis atas tingkat laba dalam tahun pertama atau kedua operasi. Berikut adalah beberapa perusahaan web retail termuka perangkat atas: Amazon, eBay, Edible, Glassweb. Faktor mendasar dari retail di internet adalah semua situs web retail dibuat sama. Dalam situs web retail, para pesaing sama-sama menawarkan barang dan jasa yang hampir serupa, sehingga tiap perusahaan harus mempunyai cara tersendiri agar membuat para pelanggan tetap
keberhasilan e-commerce, yaitu pilihan dan nilai. Pilihan produk yang menarik, harga yang bersaing, jaminan kepuasan dan dukungan pelayanan setelah penjualan. 2. Kinerja dan pelayanan. Navigasi proses belanja dan pembelian serta konfirmasi pengiriman yang cepat dan mudah. 3. Tampilan dan rasa. Tampilan grafis web yang menarik, fitur multimedia dan fitur-fitur belanja yang menarik. 4. Iklan dan insentif. Banner iklan yang menarik dan tepat sasaran. 5. Perhatian personal. Personalisasi halaman web sehingga pelanggan merasa memiliki akses pribadi untuk berbisnis. Hubungan dengan komunitas. Membangun komunitas sesama pelanggan, pemasok, perwakilan perusahaan, dan melalui forum sebagai mitra usaha kecil dengan berbagai portal web seperti Yahoo, Netscape, Amazon, eBay, serta pusat usaha kecil seperti Microsoft Central dan Frodibase. Frodibase adalah salah satu dari banyak perusahaan yang menawarkan situs web retail dan layanan hosting. Layanan desain khusus dan hosting situs web. 2. Pasar yaitu iklan halaman web, promosi lewat email, pertukaran iklan web dengan situs afiliasi, dan pendaftaran mesin pencari. Melayani pelanggan. Web yang baik harus dapat membantu menyambut dan melayani pengunjung secara personal dan efisien agar pengunjung menjadi loyal. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan web untuk membangun hubungan personal dengan para pelanggan, yaitu mendorong para pengunjung untuk mendaftar, mengembangkan web, membuat kontrak dengan perusahaan promosi situs web seperti Google Analytics. Layanan halaman web yang dipersonalisasi, katalog multimedia dinamis, mesin pencari katalog, kereta belanja dari direct
diskusi, dan ruang bincang, hubungan ke berbagai situs terkait. Materi selanjutnya yaitu mengelola toko. Pengelolaan yaitu statistik pemakaian situs web. 2. Laporan penjualan dan persediaan. 3. Manajemen rekening pelanggan. 4. Memakai sistem aplikasi. Selanjutnya itu operasi. Operasi itu terdapat hosting web 24/7. 2. Dukungan teknologi online. 3. Kapasitas jaringan yang dapat diukur. 4. Server dan daya atau power yang lebih dari cukup. Terakhir itu perlindungan password pemakai, pemrosesan pesanan yang dienkripsi, administrasi situs web yang dienkripsi, firewall jaringan, dan pemonitor keamanan. Mencari katalog yang cepat dan sistem belanja yang aman. 5. Menerapkan pemrosesan transaksi varitas elektronik dengan mengirim pemberitahuan email otomatis kepada pelanggan untuk mendokumentasikan saat pesanan diproses dan dikirim. 6. Memberikan dukungan bagi pelanggan toko web. 7. Membangun komunitas personal seperti membuat kelompok diskusi atau ruang bincang situs web bagi pelanggan untuk berinteraksi satu sama lain. 8. Memberikan hubungan ke situs web sehingga membantu pelanggan menemukan informasi yang sumber daya bertambahan. Selanjutnya itu mengelola toko. Toko retail web yang dikelola sebagai bisnis membutuhkan jenis web hosting yang cocok digunakan baik untuk website bisnis skala kecil maupun perusahaan besar. Contohnya perusahaan seperti Premarket, Fodibase, dan Vario yang menyediakan klien hosting mereka dengan berbagai laporan manajemen yang mencatat dan menganalisis lalu lintas toko web, persediaan, dan hasil penjualan. Hosting juga memberikan layanan dukungan teknologi 24 jam untuk membantu mereka dalam mengatasi masalah teknis yang muncul. Selanjutnya itu e-commerce business to business. E-commerce business to business adalah sisi grosir pasokan dari proses komersial tempat berbagai perusahaan membeli, menjual, atau berdagang dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Selanjutnya pasar e-commerce. Sistem e-commerce baru dibentuk dan disesuaikan untuk memenuhi standar perdagangan berkecepatan tinggi seperti lelang, katalog, dan jual beli. Terdapat gambar dari pasar e-commerce. Dari gambar tersebut memberi garis besar 5 jenis pasar utama pasar e-commerce yang digunakan oleh perusahaan saat ini. Akan tetapi banyak portal e-commerce B2B yang menyediakan beberapa jenis pasar. Jadi mereka dapat menawarkan situs belanja dan melakukan pemesanan berbagai produk melalui katalog. Selanjutnya itu portal B2B dikembangkan dan dijalankan oleh pihak ketiga, perusahaan pembentuk pasar market yang berfungsi sebagai infomedia atau perusahaan yang berfungsi sebagai perantara dalam transaksi e-business dan e-commerce. Contohnya Aringo Commerce Once, Vertical Nights, dan Premarket. Dari gambar
tersebut merupakan pengilustrasikan portal web e-commerce B2B yang menawarkan pasar elektronik untuk transaksi jual beli, lelang, dan lelang terbalik adalah tempat penjual menawarkan untuk suatu bisnis dari pembeli. Portal e-commerce B2B dikembangkan dijalankan oleh pihak ketiga, perusahaan pembentuk pasar, atau mereka-mereka yang berfungsi sebagai intermediari atau perusahaan yang berfungsi sebagai perantara transaksi business to business. Materi selanjutnya yaitu Electronic Data Interchange. Pertukaran data elektronik merupakan pertukaran elektronik dokumen transaksi bisnis melalui internet atau jaringan lainnya di antara pasukan mitra dagang. Software EDI digunakan untuk mengubah format dokumen milik perusahaan menjadi format EDI standar seperti yang dispesifikasikan oleh berbagai protokol industri dan internasional. EDI merupakan format transisi data terkenal di antara berbagai mitra besar, terutama untuk mengotomatisasi transaksi rutin. Berikut adalah beberapa kegunaan EDI. 1. Secara otomatis menelusuri perubahan persediaan, memicu pemasaran faktur dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan transaksi. 2. Menjadwalkan dan mengonfirmasikan pengiriman serta pembayaran. 3. Mempersingkat proses, menghemat waktu dan meningkatkan akurasi serta secara digital mengintegrasikan rantai pasokan. Berikutnya adalah contoh umum aktivitas EDI, bentuk yang penting dari e-commerce B2B. Dari gambar ini, EDI merupakan format transisi data terkenal di antara berbagai mitra perusahaan menjadi format EDI standar seperti beberapa protokol industri dan personal. 2. Click and break dalam e-commerce. Click and break berasal dari kata klik yang berarti menggunakan internet, sedangkan break atau bertahap berarti menggunakan bangunan atau toko sebagai media penjualan tradisional. Jadi clicks and break artinya perusahaan menjembatani dunia nyata dengan dunia virtual. Berikut adalah dari gambar click and break dalam e-commerce. Gambar tersebut mengilustrasikan spektrum sebagai alternatif dan kelemahan serta kelebihan manfaat yang dihadapi perusahaan e-commerce ketika memiliki strategi click and break dalam e-commerce. Terlihat bahwa dalam gambar tersebut perusahaan telah mengimplementasikan berbagai strategi integrasi atau pemisahan dan memutuskan kelemahan dan kelebihan pemisahan integrasi operasi bisnis virtual e-commerce dengan operasi bisnis fisik tradisional. Selanjutnya yaitu integrasi e-commerce. Internet adalah saluran lain yang dipasang dalam arsitektur bisnis. CEO Bill Salzer adalah seorang peritel perlengkapan OS David yang mengintegrasikan secara penuh saluran e-commerce dalam operasi bisnis tradisionalnya. Opus David telah memiliki penjualan katalog yang berhasil. Tokonya berjumlah 1.825 buah dan 30 gudang yang dihubungkan melalui jaringan dan sistem informasi canggih yang memberi data lengkap atas penjual, pesanan, dan persediaan produk secara real-time. Opus David merupakan salah satu contoh strategi click and break. Kasus bisnis untuk strategi semacam itu terletak pada 1. Pemanfaatan kemampuan strategis unik dalam operasi bisnis tradisional perusahaan yang bisa digunakan untuk mendukung e-commerce. 2. Berbagi merek terkenal. Informasi bisnis penting dan efisiensi kekuatan pembelian bersama dan distribusi. Ada misteri kasus Ethan dan House Podcast.
serta mengembangkan perusahaan online CEO bagi workforce. 3. Apa yang dapat dipelajari oleh perusahaan lainnya dari keberhasilan dan kesalahan sistem e-commerce di workforce? Jawabannya, studi tersebut